Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari mahasiswa perbankan syariah kelas 4A, yaitu nama saya adalah Tarek Jabundaro dan teman saya. Di sini kita akan membahas mengenai perbankan dan juga transaksi-transaksi yang akan dengan perbankan perbankan syariah. Juga ada fungsi sekitar dan sejarah masyarakat. Oke, terima kasih. Teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep riba. Yang pertama ada pengertian dari riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam menurut Antonio pada tahun 2004. Nah, terus pengertian yang selanjutnya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padaan ataupun iwat ataupun janji yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Contoh, pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, jual beli valuta asing yang tidak secara tunai. Itu untuk contoh riba fadl. Yang kedua ada riba nasiah. Riba nasiah adalah riba yang muncul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Contohnya bunga kredit, bunga deposito, tabungan, dan juga giro. Yang ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya bunga kartu kredit karena pembayaran tidak secara penuh. Yang tadi adalah jenis-jenis riba. Nah, kemudian selain riba, saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari goror dan juga maisir. Goror adalah transaksi yang mana menempatkan seseorang di situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, ketidakpastian tersebut meliputi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contohnya jual beli ternak yang belum lahir, yang belum kelihatan gitu kan. Terus ada dua harga beli pada dua periode pembayaran murabahah, itu juga termasuk dari contoh goror. Kemudian maisir. Maisir adalah suatu permainan menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Nah, untuk maisir ini bisa juga diartikan sebagai perjudian. Jadi ada satu pihak yang diuntungkan, kemudian yang pihak yang dirugikan dia akan membayar keuntungan dari pihak pemenang tersebut. Nah, contohnya itu ada jual beli valuta asing secara berjangka. Oke, kemudian yang selanjutnya selain dari prinsip-prinsip transaksi yang dilarang dari dalam Islam yaitu riba, goror, dan maisir, ada juga transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, transaksi yang dilarang seperti apa gitu kan? Nah, 3 klasifikasi transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu transaksi yang haram zatnya. Jadi zat dari objek transaksi tersebut itu memang sudah haram dari sananya. Contohnya itu minuman keras, terus bangkai, terus daging babi. Nah, kemudian yang kedua haram selain zatnya, yaitu mengandung penipuan, mengandung goror, mengandung ikhtikar. Ikhtikar itu dalam artian penimbunan barang yang kemudian nanti dijual kembali pada harga yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada bai najasi atau dalam artian ini rekayasa pasar dalam demand. Nah, terus contoh yang lainnya yaitu riba yang tadi sudah dijelaskan, maisir, kemudian ada juga riswah atau suap menyuap. Nah, kemudian yang ketiga, transaksi yang dilarang adalah transaksi yang tidak lengkap akadnya. Nah,
Yang pertama itu karena rukun dan syarat tidak terpenuhi. Nah, rukun itu adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Nah, rukun dari transaksi itu terdiri dari yang pertama itu adalah pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua itu objek yang diperjualbelikan atau ditransaksikan. Yang ketiga ada ijab qabul. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat. Nah, syarat ini adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya, para pihak yang melakukan transaksi itu harus cakap, dalam artian mereka harus paham dalam transaksi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah terjadinya ta'aluk, yaitu dua akad transaksi yang dipersyaratkan satu dengan yang lain. Contohnya bai'al ghina atau repurchase agreement atau repo, surat berharga. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah terjadi 2 in 1, yaitu suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Contohnya akad sewa beli atau financial leasing. Gitu mungkin penjelasan. Saya akan menjelaskan manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian dan pengkoordinasian dalam sesuai prinsip syariah atau prinsip Islam. Kali ini kita akan lanjut tentang bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal ayat 1 ayat 2. Lalu pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2008, pada tahun 1992 tentang perbankan syariah, tentang perbankan pasal 1 dan ayat 2. Lalu di sini kita pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah pasal ayat 1 ayat 27. Kegiatan usaha prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur. Yang pertama riba, lalu kedua ada maisir, dan ketiga ada gharar, dan keempat ada haram, dan kelima ada zalim. Riba, pengertian riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang adil. Lalu ada maisir. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti. Lalu ada gharar. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi. Lalu ada haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam bank syariah atau yaitu dengan haram. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Lalu kita akan lanjut kepada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 1. Perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah itu investasi hanya kepada bisnis yang halal berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, jual beli bagi hasil dan sewa. Lalu bank konvensional tidak ada batasan dalam melakukan investasi berdasarkan kepada sistem bunga dan bertujuan kepada profit. Lalu dalam bank syariah masih ada yaitu bertujuan kepada selain juga kepada falah dan hubungan bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kemitraan. Dan yang terakhir ada memiliki dewan pengawas syariah yaitu DPNS, Dewan Pengawas Syariah. Lalu di bank konvensional masih ada itu hubungan bank dengan nasabah, kreditor, debitor, dan tidak ada dewan pengawas syariah. Lalu dalam sejarah jenis
dan jenis-jenis bank syariah di Indonesia. Sejarah bank syariah berdirinya di Beit Gomer, local saving bank di Mesir pada tahun 1963. Berdirinya Islamic Development, yaitu IDB, di Jeddah pada Oktober 19. Oke, itu yang tadi bisa kita sampaikan tentang materi-materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.